Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul huda wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa man ihtada. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulullah nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun para alim ulama, asatidzah, sepuh dan sepuh, para orang tua tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid DKM Al-Hidayah, wabil khusus Al-Mukarram Ustadz Makhraji yang menjadi asbab Al-Fakir bisa silatul arham, silatul nufus, silatul qalbi hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan para bapak DKM beserta seluruh jajarannya, capeknya lelahnya memakmurkan masjid, dijadikan pahala ibadah jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang paling indah kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali rasa syukur tafakur kepada Allah yang sifatnya Rabbul Ghafur, yang masih berkenan Allah memberikan nikmat tak terhingga, yaitu hidup dan kehidupan. Berapa banyak orang ketika tidur terbangun di kuburan. Serem amat Ustaz bangun di kuburan. Berapa banyak orang ketika tidur terbangun di ranjang rumah sakit. Berapa banyak orang ketika dia tertidur ternyata menjelang pertanyaan malaikat kubur, kita masih dikaruniai kepercayaan oleh Allah. Nikmat di antara nikmat yang besar adalah nikmat umur. Makanya di dalam ayat Al-Quran, Bapak hafal semuanya, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allah karuniakan ini listrik PLN Masjid Al-Hidayah, saya yakin bayarnya mahal, lampunya banyak, belum juga AC-nya. Tapi mata kita yang mampu memandang ini jelas, luar biasa, tidak harus kena cas kepada Allah. Ditarik napas, oksigen, dikeluarkan gas racun, namanya karbon dioksida. Tidak harus bayar. Dipompa jantung berdetak, memompa darah ke seluruh tubuh, maka ini pun tidak kena cas oleh Allah. Tapi tidak ada makan siang yang gratis. Semua akan dimintai pertanggungjawaban dengan nikmat-nikmat tersebut. Belum nikmat-nikmat yang lain. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, akan ditanya dari seluruh nikmat yang Allah karuniakan kepada kita.
Diterjemahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah illa an arba'a khisalin. Tidak akan bergeser anak Adam nanti di yaumul qiyamah sebelum yang lain ditanya. Yang paling pertama adalah an umrihi fima afnahu, dari umur yang Allah berikan dipakai untuk apa. Maka alhamdulillah, semua alhamdulillah, bersyukur sekali lagi, terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak hafal semua ayatnya, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dalam ilmu gramatika bahasa Arab kata santri, la azidannakum, lamnya lam taukid, azidannya bentuknya sigotnya fi'il mudhari, bentuk kata kerja, mempunyai dua waktu, hal dan mustakbal, sekarang dan masa depan. Sekarang, baik sekarang saat ini, atau sekarang dalam kondisi hidup di dunia, kita dikaruniakan keluarga, istri dan anak, atau mustakbal, masa depan. Masa depan itu ada dua. Ada masa depan di dunia, targetnya satu, husnul khotimah. Amin. Kayaknya aminnya belum sarapan ini bapak ini. Sama, saya juga belum. Tadi baru ngopi aja. Kemudian ada target jangka panjang, yaitu masa depan akhirat. Maka azidanna, nun ditasdid kalau dalam tajwid, nun wajib gunnah, dua harokat. Imamnya enak tadi, maka seperti namanya Pak Ustadz makhraji, makhrajnya harus bagus, tempat keluar hurufnya harus bagus, sifat hurufnya harus cakep. La azidanna, kalau dalam ilmu nahwu nunnya nun taukid tsaqilah, berat, maknanya litahqiq, artinya pasti. Secara umum maknanya, kalau saya dan bapak juga para bunda yang hadir di sini mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan itu nikmat. Dan kita pernah baca hadis qudsi ini. Hadis qudsi itu adalah pembicaraan Allah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalamullah, tetapi tidak terikat tajwid. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku turunkan rahmat kasih sayang ini ke seluruh alam dunia. Itu ada 100. Allah bagikan kepada manusia, hewan, tumbuhan, termasuk jin, darat, laut, dan angkasa. Manusia, hewan, dan tumbuhan, termasuk jin, 100 dibagi-bagi. Dari bagi zaman Nabi Adam, Adam Malik, Adam Semit, Adam Jeko, Adam Seno, Adam Grab, Adam tukang batu akik, Adam tukang mainan lato-lato. Itu 1% dibagi-bagi, tumbuhan, hewan, manusia. Kalau 1% saja nikmat dahsyat luar biasa. Ini 1%. Bagaimana dengan yang 99% di surga Allah Subhanahu wa taala? Maka diterjemahkan dalam tafsir yang lain, surat Al-Ahqaf ayat 15, "Tsumma arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Jawab Allahnya juga lemes banget, belum sarapan ya, sama. Iblis
Syaitan. Iblis itu dari kalimat ablasa yublisu, kebablasan. Syaitan diambil dari kalimat syatona, artinya pengganggu. Setan minta, setan juga minta doa kepada Allah. Permintaan setan diantaranya dalam ayat Quran, "Tsumma la'atainahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Alhamdulillah masih ada suaranya. Aku akan datang menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Apa targetnya? Satu, wala tajidu aktsaruhum syakirin, supaya bapak dan ibu seluruh umat manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah pagi ini Allah karuniakan kita nikmat tak terhingga, dibangunkan oleh Allah. Kemudian tadi mungkin ada yang sudah tahajud. Kemudian berjalan, setiap berjalannya kaki ini, langkah kaki kanan menuju Masjid Al-Hidayah ini, maka adalah ampunan Allah terus-terusan. Langkah kaki kiri mengundang kasih sayang Allah. Semakin jauh langkah ke masjidnya semakin banyak pahalanya. Jadi bapak kalau ada di komplek ini harusnya keluar dulu, muter sampai ke Jatinegara, balik lagi. Ngapain juga, nggak ada kerjaan. Artinya semakin banyak langkahnya, semakin banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a thumma dhahaba ilal masjid thumma yusalli rak'ataini. Barang siapa dia berwudu, kemudian wudunya sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka kharajat dunubahu, rontok dosa-dosanya dari muka, wajah, tangan, kaki. Ya Allah, ini hidup nih kadang-kadang dosa, ada yang sengaja, yang tidak sengaja. Barusan mau datang ke sini saya nabrak mobil di tol. Ya Allah, lama lagi ini urusannya bilang. Jadi dosa aja ini urusan. Lagian itu orang malah di tengah tol malah ngantuk gitu. Aduh, astagfirullah. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita jadikan target yang bersyukur. Isyraq jam berapa nih Ustaz Makhraji? 5:30. Oh, jam 6 kurang seperempat. Saya takutnya kelamaan saya ceramah. Tadinya memang target saya sampai jam 8 ini. Ibu sampai jam, ada ibu-ibu di situ? Ada. Sampai jam 8 kuat? Saya nggak kuat, ada acara lagi ntar jam 8. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man shalla subhi bi jama'atin fa ka'annama shalla kullal lail. Barang siapa dia melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia diibaratkan, ini yang bicara, yang lisannya tidak pernah bohong, yang memberikan statement manusia yang teramat jujur, pemimpin dunia dan akhirat, pemimpin jin dan malaikat, pemimpin nabi dan rasul, baginda Rasulullah. Barang siapa sholat subuh berjamaah seperti dia sholat dari mulai maghrib sampai jam 4 lebih berapa subuh, sampai jam 4 lebih 30 menit. Bapak pernah enggak sholat tahajud dari jam 12 sampai pagi? Belum pernah Pak? Sama, saya juga belum pernah. Tapi kalau bapak dan ibu melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seperti dia sholat seluruh malam, dari jam maghrib jam 6 lebih berapa menit itu maghrib sampai jam 4 lebih 30 menit. Masya Allah.
Ada lagi hadisnya, barang siapa bapak sholat subuh berjamaah, thumma yusolli rok'ataini hatta tatlu asyamsu, dia nanti sholat isyraq seperti dia berhaji umroh tam, nungguin haji waiting list Surabaya 50 tahun. 50 tahun ada kabar ke saya. Jakarta 25, 30, ada yang sampai 40 juga. Maka alhamdulillah Bapak dikaruniakan kesempatan nanti sampai sholat isya. Baik para Bapak, dalam surat Al-Ahqaf tentang bersyukur, karena di sini diantaranya adalah syukur umur yang Allah berikan, diantaranya syukur umur arba'ina sanah, usia 40 sudah menjadi kesepakatan, tidak ada perbedaan antara ilmuwan barat, baik psikologi, kajian humanity ataupun kajian kejiwaan, bahwa usia 40 adalah sebetulnya dimulai ini kehidupan sebenarnya menurut mereka. Arba'ina sana, usia 40. Rasulullah diangkat jadi nabi usia 40. Nabiullah Musa alaihi salam diangkat oleh Allah jadi nabi usia 40. Usia 40 itu adalah usia eksekutif. Maka kalau kata orang barat, life begin at 40. Apa Bu? Life begin at 40. Bapak ini ngerti nggak bahasa Inggris? Saya itu jangankan bahasa Inggris, kuncinya saya di rumah punya kunci Inggris. Kehidupan dimulai di usia 40. Ada apa dengan usia 40? Saya 40 lebih sekarang. Ini yang mendekati 40. Ustaz saya udah lebih. Nah itu hati-hati lagi, tambah hati lagi 40. Karena 40 hanya satu ayat di dalam Quran yang dibicarakan tentang umur, ditulis di situ nominalnya 40. Ada apa dengan 40? 40 di persimpangan jalan ini. Maka ada doa 6 panduan. Mudah-mudahan 6 panduan ini bisa selesai sampai isyraq. Kalau nggak selesai, ya mohon maaf, DKM harus ngundang saya lagi. Strategi marketing Ustadz Makhroji, mohon maaf. Yang pertama, Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Banyak bersyukur kepada Allah. Nikmat tak terhingga, ngabalkan kehitung. Jangankan nikmat rumah, nikmat keluarga, nikmat kendaraan, nikmat aset, mata aja mata Pak. Bu, ibu punya suami, duitnya banyak, mobilnya pada mewah, luas sawah dan tanah, tapi matanya nggak bisa ngedip. Kira-kira gimana? Melotot aja. Menurut penelitian Pak, mata manusia ini sehari semalam rata-rata ngedipnya itu 15.000 kali. 15.000 kali ngedipnya. Ibu punya suami ganteng, tinggi, duitnya banyak, tapi nggak bisa ngedip. Kira-kira gimana? Meden-medeni uang, kalau kata orang Cirebon. Nakut-nakutin orang. Ya Allah, nikmat mata, nikmat tangan, nikmat kaki. Maka sesekali kalau weekend itu di samping habis dari masjid ini taklim, sesekali Bapak jalan-jalan. Bahasa ibu-ibu, healing pakai hak. OTW kalau bapak-bapak. Apa maksudnya? OTW kemana Ustaz? Ya sesekali jalan-jalan itu jangan ke tempat rekreasi. Pergi coba ke rumah sakit Duren Sawit nih. Ya Allah, ada orang jalannya nggak jejeg. Ada orang yang terbaring di tempat tidur, dia pasang selang ke hidung, pasang selang mohon maaf ke mulut, pasang selang ke bagian bawah, kemana-mana bawa air kotoran, minum pakai selang, makan pakai selang, buang kotoran pakai selang. Apa yang bisa dinikmati kalau sudah begitu? Saya nganter saudara yang sakit ke situ. Ada juga anak kecil. Bilang, saya tanya sama ibunya, Ibunda, ini kenapa? Katanya Pak,
dicakar monyet, matanya dicakar monyet. Ada aja itu orang. Ya Allah, ada yang orang ngap aja. Ada mohon maaf, ada anak muda telanjang bulat, memang rumah sakit jiwa sih ya. Astagfirullahaladzim. Kita begini, la haula wala quwata illa billah. Maka kata baginda Rasulullah, sering-sering kalau ada tetangga sakit tengokin. Atau yang kedua, seringlah datang berziarah ke makam, baik makam orang tua kita ataupun makam para aulia, para wali. Itu penting. Satu, mengingatkan kita akan pulang ke rahmatullah. Pak, alhamdulillah masih ada. Karena memang ada juga Pak, Bapak ini kadang-kadang ngajinya tanjider, stand ngaji sambil nyender. Kipas di Al-Hidayah ini kan kadang-kadang AC-nya ini luar biasa. Maka ketika Ustadz yang ngomongnya agak-agak lembek dikit, kata Imamuna Al-Ghazali, hati-hati, an-naumu syibhul maut. Orang yang ngantuk itu hampir sama dengan orang yang mau meninggal. Maka kalau sudah tanjider, hati-hati, pijitin Pak. Kadang-kadang dipijitin keenakan juga, ntar ke rumah ya Allah suruh mijitin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur ini yang paling penting dinikmati. Orang Betawi bilang umur laksana pohon kelapa, yang tua jatuh, yang cengkir juga jatuh. Pohon kelapa yang tua jatuh, yang cengkir juga jatuh. Umur tak pandang bulu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza lanalikane jaa teko apa ajal. Ajal itu apaan? Ajal apa? Jatah kuota hidup. Kalau Bapak kuota paketannya habis, kan ada pemberitahuan jatah kuota paket Anda tinggal beberapa GB lagi, tinggal beberapa kilobit lagi. Maka buru-buru kan kita ke counter. Seandainya ada pemberitahuan itu kepada kita, mungkin kita siap-siap untuk isi ulang umur. Tapi sebetulnya Bapak sudah di WA oleh Allah berkali-kali, tak terhingga WA dari Allah untuk memperingatkan bahwa datang itu telah datang. Apa Bu? Kemarin malam Jumat baca Yasin enggak? Alhamdulillah di sini terus baca Yasin. Jangan kayak di tempat saya di sono baca Yasin bid'ah, Maulid bid'ah, apa-apa bid'ah. Saya bilang muka ente juga bid'ah. Lah iya kan zaman Rasulullah enggak ada muka ente, saya bilang. Bukan, bid'ah itu begini. Mang, saya bilang begitu. Memang saudara, saya bilang mang aja. Rasulullah ngajarin gak khutbah Jumat pakai bahasa Betawi, pakai bahasa Indonesia. Saya pernah diundang ke kedutaan Swedia pakai bahasa Inggris. Saya pergi ke Kudus pakai kromo hinggil, bahasa Kudus halus banget sampai gak mudeng saya. Rasulullah ngajarin gak bahasa Jawa, bahasa Betawi. Datang ke Cianjur pakai bahasa Sunda. Coba. Enggak ngajarin. Berarti bid'ah. Ustadz antum mau pakainya antum. Ustadz antum khutbah Jumat pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia. Rasulullah ngajarin nggak pakai bahasa Indonesia? Enggak. Ya berarti ente bid'ah. Jangan nuduh orang lain bid'ah kalau ente bid'ah. Jadi pembahas, jadi panjang masalah bid'ah ini. Apa-apa ya? Ya pokoknya kemana aja. Ini strategi saya sebetulnya diantaranya biar saya diundang lagi. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Kalau bahasa kebesarannya Ustadz Makhraji, waman lan utawi sapane wong nu'ammirhu didawaake opo umur eman, tetapi sekaligus nunakkishu dikurangi nikmatnya dari umur. Apa kurangnya nikmat dari umur? Dulu ilmu hitam, sekarang sudah mulai berjamur. Apaan? Beruban. Dulu mata jelas
jelas banget. Ustaz, saya mohon maaf, baca Quran sekarang udah gak jelas Ustaz. Oh, gitu Pak ya. Bentar-bentar kacamata, bentar-bentar kacamata. Cuman yang dua yang jelas. Apaan Pak yang dua? Satu peyem, dua duit. Maksudnya peyempuan. Astagfirullahaladzim. Giliran kalau perempuan jelas banget. Giliran uang jarak 3 kilometer jelas banget. Tapi giliran baca Quran jadi rabun mata. Mata menjadi lamur, rambut menjadi berjamur, kulit kencang menjadi kendur, kuping menjadi ulur, gigi remisi satu-satu. Itu WA dari Allah bahwa umur akan datang, janji umur diambil oleh Allah. Saya sering sampaikan di mana-mana tentang umur ini. Saya kaji, saya baca bukan mengkaji. Nabiullah Adam usianya itu 900, hampir 1000 tahun Nabi Adam. Dialog dengan Allah melalui malaikat. Ada nggak umur umatku nanti yang lebih, yang pendek? Ada. Siapa? Nabi Daud. Usianya berapa Nabi Daud? Nabi Daud usianya 30. Ya sudah, jatah yang 1000 kasih kepada Nabi Daud 40. Nabi Daud, Nabi Adam usianya 960 tahun. Nabiullah Nuh alaihi salam usianya dalam tafsir itu 1300 tahun. Nabi Nuh. Jadi bapak sekarang yang 50 tahun belum balik. Belum balik. Nabi Nuh 1300. Luar biasa. Nabi Nuh usia dakwahnya 950 tahun. Dakwahnya 950 tahun. Maka surat Nuh juz 29 itu, Inna arsalna Nuh, diteliti oleh ulama ahli qiraah, huruf surat Nuh 950 huruf. Nabi Nuh alaihissalam usia dakwahnya 950 tahun. Lailan wa naharo, siang malam tidak berhenti dakwah. Ustaz sekarang malam tahlilan dapat berkat, pagi ceramah subuh. Bapak jangan kenceng-kenceng, biasa aja dong, saya jadi nggak enak. Entar pagi, entar malam lagi istirahat, layeh-layeh. Ya mudah-mudahan ini semua karena Allah saja semuanya ya Pak ya. Bapak doain saya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Bapak sehat walafiat. Semua harus karena Allah. Nabi Nuh usia 950 tahun dakwah, punya jemaah kurang lebih 90 orang. Berarti kalau 900 dibagi 90, setiap per 10 tahun dapat jemaah satu. Kira-kira kalau Bapak bikin partai buat 2024, selama 900 tahun konstituennya, pemilihnya cuma 1 orang. Bapak punya majelis taklim, punya pesantren, santrinya cuma 1 orang. Kira-kira bagaimana? Mendingan apaan itu? Nabi Nuh alaihissalam luar biasa. Beliau dakwah luar biasa, istrinya nggak ikut. Maka kalau ada istri ngelunjak sama suami, itu sudah ada itu riwayatnya dari Nabi Nuh alaihissalam. Bukan hanya istrinya, anaknya juga nggak ikut, yang bungsu. Anak Nabi Nuh itu kan Sam, Ham, Yafid. Yang keempat ini yang bungsu, Kan'an. Nabi Nuh dipanggil oleh Allah, qala ya Nuh laisa min ahlik. Itu Nuh, anakmu bukan keluargamu, dicoret dari keluarga Nabi. Karena maka kalau ada anak nih ikut, terima kasih saya. Kenapa terima kasih? Anak walaupun begitu memorinya jangan lupa. Anak lari-larian, dibawa ngaji, dibawa maulid, dibawa tahlil, dibawa Isra Mi'raj, biarin, namanya juga anak-anak. Wajar. Coba kalau ketua DKM lari-lari begini. Tapi memorinya akan jalan nanti 20, 30, 50 tahun anak kita akan bilang,
Dulu ayah saya rajin ke masjid, dulu ibu saya rajin ke taklim, sekarang mereka sudah wafat, maka aku yang akan meneruskan tongkat estafet perjuangan ayah saya ini. Nabi Nuh usianya 950 tahun usia dakwahnya. Nabi Ibrahim 175 tahun. Nabi Musa alaihissalam 125 tahun. Nabi Isa alaihissalam usianya ketika sebelum dievakuasi oleh Allah karena mau dibunuh oleh orang Yahudi. Orang Yahudi punya pendapat Isa itu anak zina, dia membawa sial bagi manusia, maka harus dibunuh Nabiullah Isa. Allah angkat, dievakuasi, diselamatin. Barrafa'ahullahu ilaihi. Jadi Nabi Isa itu belum wafat, diangkat oleh Allah. Informasi terakhir nanti akan turun di akhir zaman, membunuh Dajjal, mematahkan salib, kemudian membunuh babi, terus membebaskan upeti, pajak-pajak. Nabi Isa, ya nanti saya terangkan lagi kalau diundang lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya 63 tahun. Bapak mudah-mudahan bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Yang sudah haji mudah-mudahan mabrur, yang sudah umroh mudah-mudahan makbul. Yang belum berangkat, ya Allah mudah-mudahan bisa berangkat. Amin ya Rabbal. Insya Allah saya Februari tanggal 11 bawa jamaah berangkat. Barangkali Bapak mau ikut saya silahkan. Mohon maaf sedikit promosi Ustadz Mahroji. Ketika kita ke Raudhoh, ya alhamdulillah saya udah berkali-kali berangkat ke Mekah, mau itu umroh kosasi, umroh ongkos dikasih. Bapak, Pak Haji, ingat nggak? Bapak nih, usia-usia Bapak tahun 80-an ada Haji Abu Bakar. Tahu nggak Haji Abu Bakar? Atas budi baik Golkar berangkat. Di Condet ada Mansur, Haji Mansur, halamannya digusur, berangkat haji. Daerah Cikampek ada namanya Haji Wahyu. Mohon maaf kalau ada namanya Pak Wahyu. Sawahnya Pak Yu, berangkat. Ya yang nggak apa-apa dijual juga, yang penting kan anak bisa kuliah, anak bisa pesantren, kebangun lagi rumah di Jonggol, dia berangkat haji, masih ada sisanya nikah lagi. Astagfirullahaladzim. Ibu bercanda bu dikit. Ibu hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad usianya 63 tahun, kita berziarah ke Raudhoh, mudah-mudahan haji dan umroh. Ketika berziarah ke makam baginda Rasulullah, kita mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam, salawatullah alaika. Ingat kalau di Simtudurar itu kan ada kalimat Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Ini Bapak ngerti nggak itu? Itu syairnya harus paham Pak. Rabbi faghfirli, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, bibarakatil hadi Muhammad, dengan barokahnya petunjuk engkau yaitu Nabi Muhammad ya Allah. Jadi dosa kita insya Allah diampuni, sholawat, ikut sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dengan memperingati Maulid adalah kecintaan yang tak terhingga. Hidup ini kan cinta, cinta hidup ini. Di atas hukum, di atas norma, di atas sanksi, semuanya ada cinta. Kalau kata anak muda yang lagi gandrung sedang bercinta, gunung tinggi kan ku daki, lautan luas kan ku seberangi, pulau yang berjejer akan ku jelajahi. Tapi kenapa setiap pagi masjid engkau lewati? Ada yang begitu. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usia baginda Rasulullah 63. Setelah kita lewat mengucapkan salam kepada penghulu alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita langsung maju lagi beberapa langkah
2 atau 3 langkah ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu, usianya 63. Melangkah lagi kita ketemu seorang preman kelas kakap, tukang bobok, tukang tarok, tukang ngabukaken rok, kalau ada yang montok, yang denok, mabok, di situ suka monok. Nggak paham Bapak bahasa Bandung ini. Sayyidina Umar, orang lain itu sloki udah mabok, seperti kalau minum seperti begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah harus mabok air putih maksudnya. Satu sloki mabok, beliau mandi pakai tuak. Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam sejarah, putrinya beliau pernah dibunuh, dikubur hidup-hidup. Kalangan jahiliyah ini, Pak, sebelum Rasulullah hadir, ibu yang hamil 8 bulan, 9 bulan, itu suaminya sudah menyediakan lubang di depan rumahnya. Manakala istrinya melahirkan seorang bayi dan dia laki-laki, istilahnya pesta 7 hari 7 malam. Kalau laki-laki bayi yang lahir, tapi kalau perempuan yang lahir langsung dikubur hidup-hidup. Sebelum Nabi Muhammad hadir, Sayyidina Umar pernah dalam sejarah beliau menyebut, Pak Umar nangis seteringat putrinya ketika bilang ayah, ayah, di tengah hutan putrinya dikubur hidup-hidup. Nanti saya terangkan lagi kalau saya keluar kita dari makam Rasulullah melalui sebuah pintu namanya Babul Baqi. Kurang lebih 400 meter sebelah kanan ada komplek pemakaman Baqi. Di situ sahabat besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Sayyidatuna Aisyah juga di sana. Ada Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau usianya 63 tahun. Sayyidina Umar 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar 63 tahun. Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 63 tahun. Ada lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jauh beliau terpisah. Di mana dimakamkannya? Di Irak. Habis sholat subuh ditusuk. Makanya hati-hati nih habis sholat subuh. Lu hati-hati. Ditusuk. Orangnya hafal Quran, yang musuh. Jidatnya hitam. Namanya Abdurrahman bin Mulzam. Tanggal 27 Zulhijjah ditusuk. 28, 29, 30 wafat. Karena kata dia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah memberikan keputusan bukan dari Al-Quran. Maka kalau tidak memberikan keputusan dari Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dia kafir, halal darahnya. Ini cikal bakal takfiri, ini cikal bakal Wahabi. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit nggak boleh. Karena seluruh yang diambil oleh Sayyidina Ali dari Quran. Seluruh pemikiran Sayyidina Ali dari Al-Hadis. Baginda Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah pernah bersabda, "Amaru ummati baina sittina wa sab'ina." Umur umatku kisaran 60 dan 70. Dalam Al-Quran 40. Berarti kalau Rasulullah 63, tinggal 23. Kalau Bapak sekarang 50, Rasulullah 63, tinggal berapa? Tolong yang jelas kalau jawab. Bapak 50, Rasulullah 63, tinggal berapa? 13. Bagus, gentle Bapak nih. Kalau sekarang Bapak 60, Rasulullah 63, tinggal berapa? Tinggal 3 tahun. Saya agak khawatir nih kalau hari ini ada yang ulang tahun 11 bulan 60 tahun 11 bulan 29 hari. 60 tahun 62 tahun 11 bulan 29 hari. Berarti tinggal ntar malam. Ini bukan nyengir tapi mikir. Ini bukan ketawa canda tapi ada makna, kita akan pulang. Makanya presiden pasti leren, pasti gubernur pasti mundur, tapi mudah-mudahan maju. Paham?
menteri pasti berhenti, wali kota pasti tiada, bapak tentara mohon maaf sementara, polisi mohon maaf pasti suksesi, direktur juga pasti mundur, direksi pasti tersisi, camat calon mati, lurah kena payah. Ada Pak RT? Ada Pak RW? Pasti ente. Ustaz sembarangan menghina Pak RT? Enggak, Ustaz, kiai, haji pasti menghadap ilahi. Tidak ada yang abadi. Terus umur yang Allah berikan untuk apa nih? Auzi'ni an asykura, banyak syukur. Panjang ini, ada 6 panduan. Yang kedua, wa ala walidayya, usia kalau udah 40 sama orang tua agak renggang. Maksudnya renggang dalam artian jarang berkunjung. Apalagi model saya pendatang dari kampung datang ke Jakarta. Sebulan sekali, kan Ustaz ada PC, ada handphone, beda. Nelpon orang tua dengan langsung melihat fisik anak, cucu, mantu. Nih ayahanda nih. Kalau datang anak kita bawa cucu, bawa istrinya, kira-kira senang enggak? Ya Allah, beda dengan pici. Nah usia 40 menurut Allah dalam Quran, hati-hati orang tua. Tidak akan pernah ada kita kalau tidak ada ibu bapak kita. Tidak akan pernah ada kita kalau tidak ada banting tulang ayah dan bunda kita. Maka an asyura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, kedua orang tua kita. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menggendong dari Yaman ibunya, dibawa haji, dibawa tawaf, terkelupas kulit pundaknya. Bertanya sama Rasulullah, ya Rasul, ini saya gimana? Sudah tertebus enggak jasa ibu saya seumur hidup? Kamu menggendong ibu kamu, bawa haji, tidak akan pernah tertebus. Isyraq sudah sampai, tapi kalau bisa ditambah 10 menit, karena memang harus seperti itu kalau untuk tataran di Indonesia, ya Pak ya. Jadi nanti Isyraq jam 7. Kok jam 7 Ustaz? Tapi ada nasi uduk enggak? Ada. Takutnya keburu dingin ini. Ada WA ke saya nih, Ustaz Mahroji naik sado ke Padang Panjang, kudanya abruk-abrukan. Ustaz Asep pidato jangan panjang-panjang karena perut saya udah kukurubukan. Begitu. Berapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an'amta alayya wa li walidayya, pertama kedua orang tua kita syukur. Terus wa an walidayya wa Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Yang ketiga, seluruh aktivitas tanya, ada ridho Allah enggak? Allah ridho apa enggak? Terus wa aslih li fi dzurriyyati, tugas yang selanjutnya yang nomor 4, jadikan anak kita sholihin dan sholihat. Jadikan anak kita sholihin dan sholihat, tugas kita. Jangan ngomong sukses sementara anak nggak paham agama. Wariskan ahlu sunnah wal jamaah al asy'ariyah al maturidiyah kepada anak kita. Apakah 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun ini al hidayah masih berbentuk masjid? Bapak semua dan ibu sepakat siap, insya Allah Ustaz. Kenapa? Anak kita dididik agama. Kalau anak kita nggak paham agama, ya wallahu a'lam wassalam. Jangankan al-hidayah, seluruh Indonesia bisa hancur berantakan. Kenapa? Regenerasi. Ahlal waton, cinta bangsa dan negara itu tolong SDM-nya anak kita perlu diperhatikan agamanya. S1 Ustaz, cakep. S2 Ustaz, magister, S3 doktoral sampai profesor. Tapi kalau nggak ada agama, nggak ada Allahnya, nggak ada agamanya di otak anak, mohon maaf, bodoh orang tua. Dia hanya memikirkan dunianya saja. Itu kata guru saya. Kalau anak hanya eksaknya matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, komputernya saja yang dijejelin, tapi agama nggak paham, siapa Allah, nggak tahu bagaimana Rasulullah, bagaimana perjuangan para sahabat, tabi'in, sampai kepada para ulama mutakhirin, maka anak itu bodoh.
walaupun ininya pintar. Kemudian wa asli fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Usia 40, 50, 60 sudah wayanya, saatnya kita tobat. Taba yatubu taubatan, kembali kepada Allah. Untuk apa? Menjelang satu kepastian yang pasti akan datang kepada kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, yaitu ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wafat dalam kondisi husnul khotimah. Ini sukses di atas sukses, ini bahagia di atas bahagia, ini berhasil di atas berhasil. Orang tua meninggalkan anak, mudah-mudahan putra-putri anak cucu kita soleh dan solihah, dan pulang menghadap Allah dalam kondisi husnul khotimah, lagi ngaji, lagi haji, lagi umroh, lagi ruku, lagi sujud, pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya? 2-3 menit. Saya harap tidak ada yang bertanya. 2 kemungkinan tidak bertanya. 1 ngerti dengan apa yang dibahas, 2 enggak ngerti belas sama sekali, enggak ngerti opo, Ustaz ngomong opo. Cuman kalau mau bertanya ada 2 syaratnya. 1 syaratnya jangan susah-susah. Semakin susah pertanyaan Bapak, semakin mudah saya menjawab. Jawabannya tidak tahu. Ibu, ada pertanyaan Bunda? Nggak ada. Alhamdulillah. Cuman kemarin jangan kayak di Cijantung, ibu-ibu nanya ke saya, karena yang paling rajin ngaji ibu-ibu Pak daripada bapak-bapak. Seminggu 7 hari 14 kali ngaji, bajunya juga gonta-ganti. Bapak-bapak jarang ngaji. Cuma ibu-ibu tuh jarang rajin ngaji, kadang-kadang ngomongin orang rajin banget. Bapak-bapak jarang ngaji, handphone aja. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Ada ibu-ibu Cijantung nanya sama saya, Ustaz mau tanya apa Bu, silahkan. Nomor sendal Ustaz katanya berapa? Malah kemana aja pertanyaannya. Baik, kita tutup, hatamkan majelis kita dengan doa biridillah wa bi syafaatil Qur'an wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada dikaruniakan sehat walafiat, yang telah wafat, ibu bapak mertua guru-guru kita, Allah muliakan mereka dalam barzahnya dengan penuh ampunan, rahmat, barokah, kasih sayang. Bapak yang hadir di sini keluarganya barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri, anak cucu mantu yang sekolah, yang kuliah, yang pesantren. Mudah-mudahan mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi anak yang solehin dan solehan, berkah rezeki, berkah rumah tangga, berkah umur, jauh dari bala musibah dan bencana, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, wafat dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya Allah ya Rahmanir Rahim bi rahmatikal wasi'ah. Anta hsil maqasidana waghfir dzunubana washfi maradana waqdi hajatana warzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an la tu'adzibna alaihi. Allahumma shfi maradana, Allahumma arham amwatana, Allahumma rizqna li ziyarata Makkahal Mukarramah wa Madinah Munawwarah, Ka'bah Musyarrafah wa ziyarah qabrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ta'abin wala dhairin wala masaqatin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sebelum wafat kami karuniakan kami kekuatan, kemampuan untuk bisa melangkahkan kaki ini ke Masjidil Haram, Ka'bah Musyarrafah, ke Madinah Munawwarah, berziarah tanpa susah, tanpa payah, tanpa ya Allah, baik haji ataupun umrah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi ajma'in wa ala alihi washabihi wa wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان